Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Streaming dulu. Ada Kong Herdi lagi nginep. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Biya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan masih di surat An-Nur yaitu ayat ke-43 dan 44 ya. Kemarin kita sampaikan bagaimana Allah lah yang menggerakkan awan, mengumpulkannya, membuat dia berlapis-lapis ya. Turun hujan. Kemudian awan itu berbentuk gunung yang ternyata diketahui oleh kita setelah kita punya pesawat terbang atau menaiki pesawat terbang, lalu turun es, kemudian disebarkan, ditimpakan pada yang dia kehendaki, dan kemudian ada kilat yang hampir-hampir cahayanya itu menghilangkan mata ya, menghilangkan penglihatannya ya. Kemudian Allah juga menyebutkan berputarnya siang dan malam ya. Ini adalah bagian dari ibrah, bagian dari pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan ainnya, menggunakan matanya untuk ulil absar, orang-orang yang melihat, sehingga menambah keimanan. Selanjutnya, jamaah Kampung Taqwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya berada masih di Kampung Asten. Di belakang kami ini ada kebun singkong ya. Sebelah sini ada pohon pisang ya. Pohon pisang salah satu pohon yang ada di surga nanti ya. Mudah-mudahan buah yang ada di surga ini ada buah yang memang bergizi ya, banyak gizinya pisang. Sebelah juga ada pohon hanjuang ya untuk penahan. Di belakang sana ada pohon sengon jenjing ya. Itu bukan kebun sebelah kalau itu. Kita lanjutkan di ayat ini. Saya bawa Quran di sini. Nah, ya. Teman-teman silakan buka bawa Quran. Kalau pagi-pagi memang banyak nyamuk kebun. Kalau kemarin semut ya, nyamuk kebun. Ya. Allah sebutkan bahwa nyamuk pun salah satu bagian dari perumpamaan ya. Ba'udah ya. Wa ma fawqaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tuh nggak malu menyebutkan nyamuk ya, atau yang lebih dari itu, baik di atas atau di bawahnya, karena itu bagian dari makhluk Allah dan itu punya keunikan sendiri setiap makhluk Allah. Nah, kita sebagai manusia mestinya kuat memperhatikan ya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Di ayat yang agak geser dikit berkelihatan. Ayat yang ke-45 ya. Surat An-Nur. Silakan teman-teman membuka ya. Buka surat An-Nur, surat ke-24. Yang nggak ada, cari di Android ya. Nggak ada juga, ya buka aja. Insya Allah punya
punya terjemahan kan ya. Saya harapkan keluarga muslim punya terjemahan, selain punya Al-Quran punya terjemahannya sehingga bisa dipelajari. Kan masalahnya kita bukan bahasa ibu kita bahasa Arab ya. Jadi paling tidak dibantu dengan terjemahan. Ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang menciptakan setiap atau segala hewan ya, yang melata ya, mimma'in dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi, di antaranya ada yang berjalan dengan perutnya, di atas perutnya. Faminhum may yamshi ala rijlain, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Faminhum may yamshi ala arba', dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu mengatur atau menentukan, menguasai. Kembali kita ke ayat ya, Jemaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah. Kenapa saya sebut Jemaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah? Kebetulan tempat tinggal. Nah, ini di Asten. Namanya Kampung Taqwa bisa dimanapun ya. Mudah-mudahan kampung yang teman-teman melihat atau mendengar ini menjadi kampung takwa. Kampung yang hanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke ayat. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah lah yang menciptakan seluruh hewan dari air. Seluruh hewan dari air. Ini pandangan lagi selain sebelumnya. Diceritakan banyak ya tentang awan ya. Kemudian bergantinya siang dan malam kayak sekarang ya, pagi hari ini segar ya pagi hari ini ya. Kemudian kemarin kita juga mengingat bahwa burung aja sholat ya. Burung aja sholat. Kenapa orang-orang yang ingkar nggak mau gitu? Burung aja sholat. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih sama dia ya, termasuk orbit bumi, orbit matahari, kemudian beredarnya air ya, itu bertasbih atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pandangan ini beralih kepada yang kita temui yang bergerak sehari-hari. Apa? Hewan. Dengar suara burung ya. Dengar gak suara burung? Ada burung, ada ayam. Dan hewan itu Allah ciptakan dari air. Pertanyaannya adalah, apakah benar berarti pengetahuan itu menyatakan bahwa ilmu sains menyatakan bahwa seluruh hewan atau seluruh bahkan manusia itu awalnya dari air, bahkan dari laut? Itu tidak terlalu kita pikirkan, karena Al-Quran tidak perlu disetara-setarakan dengan ilmu sains. Ilmu sains kan terbatas sesuai dengan pandangan mata ya. Pandangan mata saja bisa berubah ya, seperti salah satu teori mengatakan bahwa dari air kemudian berubah jadi ini, dari plankton ikan-ikan kecil
ikan kecil, udang dan sebagainya dimakan ikan kecil, makan ikan besar dan sebagainya, lalu tumbuh ada reptil, ada apa, itu mah sains buatan manusia. Sementara Allah menyebutkan dari satu yang sama, apa itu? Air, udah cukup gitu. Di surat yang berbeda, waja'alna min kulli hayyin syai' minal ma, waja'alna minal ma min kulli hayyin syai', dan kami jadikan seluruh yang hidup dari air. Sudah cukup. Berarti sebenarnya ada kesatuan sumber penciptaan. Semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh dari air gitu. Dan kalau manusia mimmani yumna, dari air sperma, air mani yang tertumpah. Air juga itu ya, cairan. Nah, ini kita ingatkan bahwa seluruhnya itu tunduk pada Allah, dibuat dari air ya. Kemudian faminhum mayyamshi ala faminhum mayyamshi ala rijlain. Di antara mereka hewan yang diciptakan dari air itu ada yang berjalan dengan dua kakinya. Pertanyaannya, apakah kita masuk dari hewan dua kaki? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hewan, tidak masuk hewan, itu kan yang disebut kita masuk hewan itu adalah salah satu saintis yang menyebutkan gitu, bahwa kita adalah primata berakal cerdas ya. Kita hamba Allah, udah nggak usah pikirin. Kalau kita mukallaf, manusia itu mukallaf artinya terbebani. Kalau hewan ya enggak gitu. Selamat datang Nahjul Balah serta Sukma Anis ya. Jadi ada yang berjalan dengan dua kakinya. Contohnya apa? Ada jajah, ayam misalnya ya. Nabi SAW itu makan ayam ya. Hadis Nabi itu, Bukhari itu disebutkan yakulu dajajan, Nabi SAW memakan ayam ya. Makanya ada yang kemarin saya ceritakan, kepada ayam pun harus diperlakukan dengan benar ya. Selamat datang Pak Satria, mudah-mudahan di Lampung juga menuju kampung takwa insya Allah, dengan ilmu-ilmu sainsnya kayaknya Pak Satria dan Bu Citra. Jadi yakulu dajajan, Nabi itu makan ayam, hewan berkaki dua ya. Oh sebelumnya faminhum mayyamshi ala batni ya. Sebelumnya ada hewan mereka berjalan dengan perutnya. Ada ular kan mungkin ya, yang kakinya banyak kayak laba-laba al-ankabut, 8 kakinya. Pak Arfan merhatiin, iya merhatiin, orang sering di sini ngelihat laba-laba. Ada juga belalang ya. Belalang juga halal tuh ya. Saya pernah makan belalang tuh dari daerah Tasik, kalau nggak salah Tasik Malaya atau dari Majalengka, digoreng kering, enak rasanya kayak udang ya. Jadi belalang itu pun berjalan kalau dia berkaki 6 belalang ya. Apakah ini yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas perutnya? Allah yang tahu. Yang jelas yang berjalan di atas perut tidak cuma ular, ada cacing ya, belut, sama juga belut, lindung belut itu berjalan juga, dan Allah itu yang ngatur semuanya, nggak usah takut. Makanya kaki 2, kaki 4, mau kaki 10 juga nggak masalah, Allah yang atur. Itu anggreknya tuh Kong, itu anggreknya tuh bukan mati dia karena layu, karena udah selesai satu. Ada Kong LD melihat-lihat anggrek.
Kembali lagi, ada yang berjalan dengan perut, ya. Faminhum mayyamsi ala batni, lewat perut. Ada juga yamsi ala rijlain yang tadi saya sampaikan, ada dua, pakai dua kaki. Nah, gitu. Kemudian ya, waminhum mayyamsi ala arba, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki, sapi misalnya, bakoro, ya. Kemudian unta misalnya, ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu nggak memperhatiin bagaimana unta diciptakan? Unta berjalan dengan 4 kaki. Itu dalam apa sih nyebutnya kita? Transportasi padang pasir tuh unta. Banyak dipakai di sana. Selain kalau di padang pasir kan ada yang di daerah Afrika dekat ke sana, sama yang di daerah Asia ada juga jenis unta yang berbeda. Dan unta termasuk hewan yang bisa dimakan halal, boleh jadi kurban. Ini kita lihat makhluk-makhluk ini Allah yang ngatur, Allah yang ciptakan. Ada satu kita mengenai unta yang lemes. Ini mungkin kita bisa obrolin sedikit ya. Unta yang letih, loyo. Siapa? Untanya Jabir. Mungkin pernah dengar ya kisah. Nabi SAW itu pernah pulang dari satu peperangan. Kemudian dilihat sama dia. Ini redaksinya tidak sama persis ya kata-katanya, tapi kira-kira ini yang di. Ada Jabir sedang naik unta, ya, naik unta, diperagakan begini, naik unta, dan untanya itu lemas, letih di belakang. Nah, kemudian Nabi mendekatinya. Masya Allah, nih Nabi ini dia punya apa ya, kalau bahasa apa, punya dashboard lah kira-kira begitu. Dia tahu betul apa yang kurang di situ ya, dashboard mobil tuh ya, apa yang kurang di situ. Oh, bensinnya kurang di situ, kelihatan. Oh, kecepatan di sini. Nah, Nabi tuh punya dashboard lah kira. Dia tahu mana yang kira-kira kurang, mana yang ini. Ya, kalau bahasa kita tuh ini apa namanya? Coba kalau bahasa manajemen tuh balance scorecard lah kira-kira gitu. Nabi itu punya scorecard, mana yang kira-kira kurang nih. Ah, Jabir udah di belakang tuh, ada apa, ada masalah apa gitu. Jadi udah merah, tet merah. Datang ke belakang, balance scorecard. Pak Satria tahu tuh balance scorecard. Ajarin ke teman-teman Pak Satria, mudah-mudahan jadi amal. Datang ke belakang dia. Bir, kenapa Bir? Gitu, kira-kira begitulah ini bahasa saya. Ini ya Nabi, onta saya loyo, lemas, mungkin karena dari peperangan ya. Cari yang gampang aja Pak. Pak Erdi. Nah, kita kembali lagi. Kemudian sama Nabi apa? Nabi turun. Kemudian untanya digebuk sama Nabi, diketuk gitu, tek gitu. Kenceng larinya jalannya, sampai dia nahan-nahan Jabir itu. Gitu. Jabir itu jadi seneng lah namanya ini. Kemudian siapa sih Jabir kan jalan lah bareng Nabi. Nanya dia, udah nikah Bir? Udah. Gadis atau janda? Kata Nabi. Ini mohon maaf ya, bukan berarti, pokoknya ada dua ya, pertanyaannya pasti dua, gadis atau janda gitu. Kemudian si Jabir bilang janda gitu. Kata Nabi, kenapa nggak sama gadis? Kalau gadis kan bisa bermain-main engkau gitu. Kayaknya ini ada syariat itu nikahilah gadis lebih awal, lebih dulu gitu. Setelah itu nikahin janda, bukan begitu maksudnya. Jangan salah persepsi teman. Maksudnya ya nanti cerita lagi dah kalau masalah ini.
agak sensitif. Nah, kenapa saya menikahi janda? Karena saya punya saudara perempuan, mungkin ibunya meninggal ya saudara. Kalau gadis kan usianya sama berbeda, agak gimana ya, ketika janda usianya berbeda, jadi bisa menyisiri adik saya, kira-kira begitu, mengurus adik saya. Nah, gitu. Kemudian Nabi berkata, "Bir, ini onta dijual gak?" Ini cerita tentang onta ya, berkaki 4. Ini cerita sedikit lah tentang onta. Bagus. "Onta dijual gak?" "Dijual ya Nabi," kata dia. Mungkin karena lemes kali ini ontanya atau gimana, mau dijual. Kemudian tawar menawar. Nabi juga tawar menawar, jangan salah, udah dikasih aja ke Nabi. Enggak. Tawar menawar, dapat 1 ukiah. Dapat 1 ukiah. Dapat 1 ukiah. Ya udah. Kemudian kata Nabi, kalau nanti sudah sampai pulang, maka cerdaslah, kata Nabi. Cerdaslah, maksudnya apa cerdaslah? Nah, ulama mengatakan artinya cerdaslah adalah berhubungan suami istrilah kepada istrinya. Maksudnya adalah mengikuti sunnah Nabi, nomor 1. Yang kedua, orang cerdaslah yang ketika datang ke rumah kemudian berhubungan dengan istri. Kenapa? Karena itulah fungsinya ke rumah keluarga. Jadi nggak cuma telepon-teleponan atau ya-yaan, enggak, harus ada hubungan. Ya, karena fisik kita juga membutuhkan. Ini panjang nih ceritanya, karena ada cerita Abu Darda. Saya selipin dulu ya, masih di Jabir nih. Cerita Abu Darda. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman. Salman itu siapa ya? Salman. Kemudian dipersaudarakan kan waktu di mana? Waktu di Madinah kan dipersaudarakan. Muhajirin Ansor dipersaudarakan. Kemudian si Salman datang kan ke rumahnya. Istrinya ngeluh, "Itu kakakmu tuh, saudaramu tuh, kenapa? Nggak butuh dunia dia mah. Istrinya udah lusuh pakaiannya." Nah, kemudian si Salman datang ke rumahnya, kemudian disediakan makanan kan. Abu Darda puasa. Kemudian kata Salman, "Ayo makan, saya lagi puasa." "Saya nggak mau makan kalau nggak mau makan bareng." Ya ini makan bareng. Kemudian malam-malam Abu Darda menjelang tidur atau sesaat setelah tidur bangun mau sholat malam. Salman bangun juga, jangan sholat malam dulu gitu. Akhirnya tidur lagi. Kemudian sekitar jam 12-an kira-kira ini, dia bangun lagi mau sholat malam. Jangan kata si Salman ini. Jangan sholat malam. Kemudian menjelang subuh atau akhir-akhir malam bangun. Nah, sekarang boleh sholat malam. Ada Salman. Nah, kemudian Salman bilang kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, Allah punya hak. Tubuh kita juga punya hak. Keluarga juga punya hak. Jadi nggak ini. Salah satu haknya itu hak biologi, selain hak psikis, hak fisik gitu. Ya makanya siapa Umi Dardanya itu lusuh ininya, pakainya ya tidak menampakkan keceriaan lah. Kemudian Abu Darda pagi-paginya ngobrol ke Nabi. Kata Nabi apa? "Benarlah Salman, sodako Salman." Artinya Nabi menyetujui perbuatan Salman atau anjuran Salman kepada Abu Darda itu. Ya. Selamat datang Kak Fajar dan Bu Helin Suherlin. Kembali lagi ya. Jadi menyetujui bahwa kehidupan itu tetap ada fisiknya juga, ada psikisnya juga. Makanya Abu Darda itu nggak boleh. Ya, inilah berhubungan lah suami istri. Ya. Kata Nabi, berhubungan suami istri itu berpahala.
Ada temannya nanya, sahabat nanya, emang kalau kita berhubungan dengan suami istri ada pahalanya? Lah, kalau kamu berhubungan dengan orang lain, zina, haram kan? Gitu. Tidak ada pahalanya gitu. Berhubungan dengan istri itu bagian dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu, ini salah satu tema-tema dari An-Nur ini, cahaya ini, salah satunya adalah nikahilah. Nah, mari kita sudah sampaikan. Kalau teman-teman ingin sebelumnya ya bisa lihat aja di YouTube ya, Arvan Damari. Lihat di sini. Nggak ada ya. Kembali lagi ke Jabir, kisah Jabir dengan ontanya. Ya. Kemudian Nabi bilang begitu, cerdaslah. Ya. Satu kisah ada selipannya nih. Cerdaslah artinya menikahilah ataupun menikahilah, berjima lah atau berhubungan suami istri lah. Soalnya kan dia baru dari perang, udah jauh. Kemudian Nabi SAW sampailah ke rumahnya. Jabir pagi-paginya datang ke masjidnya menemui Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Ali tolong timbang satu uqiyah. Ya, mungkin sejumlah uang lah kira-kira. Bir, sholat 2 rakaat dulu di masjid. Sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat diberikan uang 1 uqiyah. Kemudian siapa? Jabir pulang kan. Ketika Jabir pulang, nggak berapa lama, Nabi bilang ke Ali, panggil Jabir tuh. Panggil Jabir. Nah, Jabir, ini untanya untuk kamu. Jadi Nabi itu sebenarnya pertama menghargai bahwa dia memang menjual, oke lah. Ini bahasa saya ya, menghargai. Yang kedua adalah dia sebenarnya pengen memberi kepada Jabir, tapi tidak serta-merta membeli. Jadi si Jabir untanya dapat, uangnya dapat, nasihatnya dapat, semangatnya dapat. Gitu. Kita kalau punya guru atau ustadz kayak gitu, masya Allah, dikasih nasihat, ya, dikasih uang juga gitu. Ibaratnya kita punya handphone bagus, dijual gak? Dijual kan, nih buat kamu sekaliannya, enak banget. Kita rindu pada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bersama beliau di surga nanti. Kita harus memantaskan diri kita untuk bersama dia. Kita ngaku cinta tapi nggak taat. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Jangan ngikut yang lain. Oke, itu cerita tentang yang wa minhum may yamshi ala arba'. Ada naik 4. Koir lagi ngeliatin ikan. Ikannya udah dimasukin kemarin. Udah. Mancing terus masukin lagi ikan. Nah, ikan juga itu bagian dari apa? Caranya Allah untuk memberikan kepada kita seluruh sarana-sarana supaya kita menjadi khalifatul fil ard. Khalifah mengatur bumi. Jangan ngerusak. Ikan dibom atau dituba. Ya, di kali sebelah nih, kali di kita ini ada kali Cideng namanya. Sebagian teman-teman mungkin ada yang pernah mandi di kali Cideng. Kali Cideng itu anak sungai dari Sungai Cisadane. Cisadane itu dari Bogor sampai membelah Tangerang. Ya. Kalau Ciliwung dari Bogor membelah Jakarta. Tapi Cisadane, nah ini anak sungainya di Cideng. Pernah juga kita lagi ada kerja bakti di situ ngambil pasir. Itu ini apa namanya? Banyak ikan pada ngambang. Ternyata dipakai racun. Janganlah mati semua tuh. Kalau perlu menjala aja boleh lah. Ya. Oke. Lanjutkan ayat ini. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah, mau kaki 2, mau kaki 4, mau tidak berkaki, mau punya mata, mau enggak. Ada yang nggak punya mata dan bisa hidup aman-aman aja. Ada cacing, ya, nggak punya dia mata.
Kalau ada cacing ada matanya itu dibuat di kartun gitu ya. Minum obat cacing makanya 6 bulan sekali. Iklan kan. Ya. Ada juga bintang laut. Bintang laut tuh nggak punya mata, buta. Ya, saya pernah nonton tuh di saluran apa ya. Jadi bintang laut itu bagaimana cara dia makan? Kalau di laut itu ada karang-karang begini ya. Itu biasanya suka ada makanannya dia nih bintang laut. Ini kerang hijau tuh yang sering kita makan. Kerang hijau tuh pada nempel-nempel tuh. Kalau di laut tuh ada apa namanya bagan itu semacam tempat bambu-bambu, di situ ditaruh apa namanya jala dan sebagainya, itu banyak nempel-nempel di sini ya, bagan namanya. Nah cara mereka si bintang laut itu bergerak pelan-pelan ke atas ini. Di sini kan banyak nih apa namanya bintang laut tadi, kerang hijau sini. Mereka dia nggak punya mata itu. Bintang laut tuh nggak punya mata. Kalau bintang laut punya mata ada, namanya Patrick. Itu cuma ada di kartun ya. Kartunnya itu. Jadi nyebutin ini. Jadi jalan pelan-pelan. Bintang laut tuh diem aja lagi. Saya nggak ngerti kenapa bintang laut itu. Tanya lah sama dia kenapa dia diem aja. Kemudian udah sampai nih, misalnya ini bintang apa namanya? Bintang laut, kerang lautnya itu diem. Nah, udah sampai, apa yang dilakukan? Bintang laut tuh nutupin gini. Ya. Nutupin gini ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia buka sedikit ininya nih. Kerang itu. Kemudian dari tengah perut bintang laut ini disemprotkan cairan gini. Apa yang disemprotkan itu? Cairan khusus kimia, sehingga dia bisa kayak bubur. Apa tadi, kerang laut itu jadi kayak bubur, disemprotkan aja, nggak perlu pakai mata, dia disemprotkan kayak bubur tuh. Setelah jadi kayak bubur, berarti keras sekali nih zat kimianya nih. Disedot sama dia nih, sama siapa, sama si bintang laut. Kemudian dia pergi, bintang laut ininya kosong, udah melompong. Ini nggak punya mata aja Allah kasih rezeki, tenang, Allah udah atur ya. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan sesuai dengan kehendak dia, terserah ya. Itu di laut dalam tuh kan nggak ada cahaya, ada yang pakai cahaya, ada ubur-ubur bercahaya, ada apa namanya ikan itu atasnya itu kayak ada pancingan cahaya gitu. Coba lihat di laut dalam tuh, ada cahaya. Dulu dikenal manusia ketika ada kapal selam tekanan tinggi yang turun ke bawah. Semakin banyak kita semakin tahu betapa Allah menciptakan beragam makhluk ya. Sampai Allah abadikan di sini. Ada al-ankabut, ada laba-laba, ada anamel, semut, ada anahel, apa namanya, lebah ya, bakoro, ada sapi, nama-nama hewan ada di sini ya. Itu menunjukkan Allah juga mengingatkan kepada manusia itu nggak sendiri kayak kemarin gitu, ada makhluk Allah di situ ya. Makanya ketika memperlakukan makhluk Allah ya kasih sayang, kecuali hewan-hewan tertentu. Anjing misalnya tidak boleh dipelihara oleh kaum muslimin kecuali yang menjaga atau berburu, itu pun harus dijaga jangan sampai kotorannya dan sebagainya ya. Dan anjing pernah juga di Ashabul Kahfi dulu ya, cerita anjing
Itu yang 4. Sementara ular diperintahkan untuk dibunuh kalau ketika membahayakan ya. Kalau enggak ya biarin aja, suruh pergi ya. Bahkan boleh ketika sholat ada ular, dia berhenti dulu sholatnya, membahayakan ya. Makanya itu jadi dasar beberapa ulama untuk dalam kondisi begini mencari yang selamat dulu baru beribadah atau manfaat. Nah, kemudian ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir, sungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya maha mengatur, maha menguasai. Enggak usah takut. Kaki 2, kaki 4. Kaki 2, kaki 4, kaki berapa terserah, Allah yang ngatur, santai aja ya. Dan itu jadi ingatan kita. Makanya sering saya kenalkan sama anak-anak, bagaimana ada lebah namanya lebah kelanceng. Kemarin kita ketemu tuh lebah kelanceng tuh, nggak sengaja juga ternyata dia bersembunyi di kerai bambu ya. Akhirnya kita dapat madu, alhamdulillah ya. Karena madu itu bagian dari pengobatan juga ya. Kita kenalkan gitu, sehingga kita tahu betapa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap terus bersemangat membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, menghiasi hidup kita dengan Al-Quran, bahwa Allah itu mengawasi kita gitu ya. Makanya burung aja sampai sholat masa kita tara sholat, nah kumaha tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.